tamu negara langsung di pintu pesawat atau di Bandara Halim Perdana Kusuma. Apa makna gestur dari Presiden ini? Pemimpin negara yang lain belum pernah disambut seperti ini. Ini sebuah penghormatan besar Arab Saudi kepada saudaranya yang namanya Indonesia. Dan poros inilah, poros Saudi-Indonesia ini kami buat sebuah jargon dengan kata-kata min huna nabda wa nataghayyar. From here we start and we change. Dari sini kita akan memulai dan dari sini kita akan merubah menuju sebuah penguatan diplomasi Saudi-Indonesia, strengthening brotherhood of Saudi and Indonesia. Berarti tidak dalam semua sisi. Dalam semua sisi. Termasuk yang akan kita implementasikan dalam semua MOU yang sudah kita siapkan dan besok pagi akan kita lakukan finalisasi. Semua MOU ini akan kita harapkan akan ada nilai manfaatnya, kemaslahatannya untuk kedua bangsa. Baik, karena semua aktivitas diplomasi kami memakai sebuah kaidah bahwa fa'aliyatu diplomasia, aktivitas diplomasi harus diarahkan pada kepentingan dan kemaslahatan rakyat. Ini adalah hal-hal yang akan ditandatangani terkait dengan Memorandum of Understanding yang akan ditandatangani oleh kedua negara. Ada Joint Commission Forum, kemitraan strategis, kemudian kerjasama kebudayaan, ada pemberantasan tindak kejahatan, khususnya multinational crime, kemudian ada juga beberapa hal lain ini seperti bidang kesehatan haji, pertukaran ahli, kemudian ada urusan sains dan pendidikan tinggi, ada kelautan dan hasil-hasil perikanan, kemudian kontribusi Saudi Fund untuk pembiayaan proyek-proyek. Nah, ada juga MOU untuk menebarkan Islam moderat atau tawasud, dan kemudian bidang kesehatan dan juga pelayanan udara, yakni mengintensifkan frekuensi pelayanan udara antara kedua negara. 99-nya ini akan ditandatangani besok oleh kedua kepala negara, Pak. Insya Allah. Kita siapkan MOU sebenarnya nggak cuma 9. Ada 15 MOU. Tapi untuk membahas sebuah MOU ini perlu energi tinggi. Ada MOU yang harus kita bahas berhari-hari untuk menyamakan visi, coret sana, coret sini. Terutama MOU yang pertama itu, Joint Commission Forum. Karena ini adalah saya sebut sebagai payung besarnya mitra strategis antara Saudi dan Indonesia. Salah satu klausul di situ, karena saya nggak boleh bocorkan semuanya, saya bocorkan satu klausul yang ini akan menjadi sebuah tonggak sejarah hubungan Saudi-Indonesia, yaitu Saudi dan Indonesia bersama-sama untuk melakukan operasi, aktivitas untuk menangkal terorisme internasional, kekerasan antar agama, kekerasan antar sekte, kekerasan antar mazhab. Ini kita sepakat untuk menghentikan pertikaian itu semua. Dari 9 MOU tadi yang Anda sebutkan juga lebih dari itu, di mana keuntungan yang bisa didapat oleh Indonesia? Ada sebuah MOU yang yaitu kita sebut dengan Saudi Fund Contribution on Financing Project. Jadi sebuah kontribusi ini asunduk as-Saudi litanmiyah dalam bahasa mereka. Mereka punya dana besar dan siap menggelontorkan untuk pembiayaan proyek-proyek di Indonesia, baik itu infrastruktur atau proyek-proyek yang lain. Ini kita sedang godok juga MOU ini. Semoga kontribusi Saudi Fund untuk pembiayaan proyek ini akan menjadi sebuah pintu pertama untuk kemaslahatan diplomasi untuk kemaslahatan rakyat Indonesia. Kita nanti juga akan berbicara soal realisasi investasi dan juga kunjungan wisatawan. Jika dibandingkan dengan Malaysia ataupun Thailand, kita tertinggal untuk wisatawan Arab Saudi ke negara kita. Nanti akan kita lanjutkan perbincangan ini usai jeda. Anda tadi mengatakan ada belasan MOU, dan kita tahu bahwa untuk membuat satu MOU, apalagi yang sifatnya adalah strategic partnership, tidak mudah dan butuh waktu yang lama. Kenapa bisa kemudian dalam waktu yang singkat menjelang kunjungan Raja Salman 15 MOU bisa akan ditandatangani, Pak? Saya juga bertanya seperti itu juga. Tapi saya yakin ada takdir diplomatik saya dari Allah yang mempermudah itu semua, yang membuat semua proses ini begitu lancar. Karena empirically untuk sebuah MOU, apalagi strategic partnership, itu harus butuh 4-5 tahun, 3 tahun paling cepat. Ada yang mensupport ini semua. Pertama adalah saya tahu persis psikologi Arab Saudi. Saya bisa bicara dengan mereka
Saya bisa membuat senyum mereka dan tertawa sebelum saya ngomong konten yang sangat substantif. Membuat mereka tertawa dulu, terhibur terlebih dahulu. Jadi kita di Middle East countries, di Syarqil Ausat tidak bisa melakukan diplomasi kemudian langsung bla bla bla, nggak bisa. Kita harus membuat mereka tersenyum dan tertawa. Setelah itu kita saudari, ini harus tanda tangani, saya bilang. Ini untuk kemaslahatan kita berdua, kemaslahatan dua bangsa. Ada sebuah takdir diplomatik saya yang mau saya sampaikan di sini untuk kelancaran ini semua. Saya sering berhubungan dengan Dubes Saudi yang ada di sini, yaitu His Excellency Saadatul Safir Usama Muhammad Suaibi. Saya kebetulan punya takdir yang sama, kami berdua. Kami berdua mengatakan nahnu sufara Saunesia. Kami berdua ini adalah duta besar Saunesia. Saya di Saudi sering disebut dengan Dubes Saunesia, dia juga sering disebut dengan Dubes Saunesia. Saunesia ini adalah Saudi Indonesia. Poros yang poros. Anda berdua inisiasi. Poros yang nggak ada dalam kamus karena itu singkatan gitu loh. Nggak ada dalam Arab ataupun dalam Indonesia atau dalam bahasa Inggris. Saya dengan Dubes Usama untuk kemitraan strategis ini, MOU ini saya selesaikan berdua. Saya ngobrol, saya temui Dubes Usama di KBSA, Kedutaan Besar Saudi Arabia yang di Kuningan, kami diskusi. Kebetulan kami berdua punya takdir yang sama, punya istri dengan nama yang sama, dan punya mertua dengan nama yang sama. Kebetulan ya Pak? Kebetulan. Saya yakin ini adalah tangan-tangan halus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempermudah diplomasi Indonesia Saudi untuk sebuah tujuan besar. Baik, tentunya juga yang menguntungkan kedua negara, utamanya Indonesia begitu ya. Nah, apa makna sebenarnya pertemuan? Sebelum pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Raja Salman tanggal 1 Maret besok, 2 minggu yang lalu ada pertemuan Dewan Syuro ke DPR kemudian ke Istana Presiden. Apa signifikasinya? Betul, ini juga kemudahan-pemudahan yang saya rasakan. Sebuah lembaga super elit yang sangat prestis yang namanya Majelis Syuro Saudi datang untuk pertama kali ke Indonesia sejak Indonesia merdeka. Ini adalah sebuah penghormatan besar dan keseriusan Saudi untuk selalu bersahabat dengan Indonesia. Kami sendiri ternyuh ketika mendampingi Ma'ali Syekh Muhammad bin Abdullah bin Ibrahim Al-Syekh bertemu dengan Bapak Setia Novanto, kemudian melakukan ziaratus syaraf atau courtesy call kepada Presiden Jokowi. Dan Majelis Syuro ini sepakat lakukan kerjasama dengan parlemen kita, DPR RI kita, untuk spreading peace for all, menebarkan damai untuk semuanya. Baik. Jadi nggak ada di situ ekstremisme, nggak ada di situ tatoruf atau kekerasan atas nama apapun. Nah, kalau misalnya membarkan kedamaian dan lain sebagainya, bagaimana Anda kemudian memaknai Arab Saudi, kemudian rajanya datang ke Indonesia untuk menyebarkan Islam yang moderat? Akan seperti apa Islam yang moderat menurut kacamata kerajaan Arab Saudi? Dalam salah satu MOU itu, tagnya saya masih ingat, bahwa Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, Kingdom of Saudi Arabia dan Indonesia sepakat untuk menebarkan tag aslinya wasatiyatul Islam, moderat, sifat moderat dari Islam itu sendiri, kemudian Islam yang anti kekerasan, Islam yang ramah dan bukan Islam yang marah. Kami sepakat dalam MOU besok yang akan ditandatangani, salah satunya adalah ada klausul di situ kita menebarkan wasatiyatul Islam, Islam yang moderat. Karena dengan Islam moderat ini kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul selama ini. Termasuk isu perempuan yang di Indonesia dianggap equal, perempuan dan laki-laki, sementara di sana unequal, Pak. Saya lihat Saudi equal. Contohnya Majelis Syuro yang kemarin saya dampingi ke Indonesia, Majelis Syuro ini anggotanya 150 orang, 70% expert, PhD, doktor, dan 30 orang diantaranya adalah perempuan. Ini potret ini yang nggak pernah muncul ke permukaan. Jadi sudah ada namanya equal lah di sana itu. Nah, sebagaimana tujuan saya berdiplomasi dengan Saudi ini untuk menuju sebuah towards equal diplomasi. Kita seimbang gitu loh. Baik, terkait dengan pariwisata, banyak yang mengatakan termasuk Pak Alwi Syihab, utusan tetap untuk Oki dan juga Timur Tengah, bahwa kalau rajanya datang,
otomatis masyarakatnya juga akan datang. Ini juga disampaikan oleh Menteri Pariwisata. Anda setuju dengan prediksi itu? Saya sangat setuju karena Indonesia termasuk destinasi siaha atau pariwisata. Kemarin ada MOU juga tentang siaha, tapi belum deal antara dua lini ini. Saya sering berkampanye di Saudi sana bahwa Indonesia ini adalah dalam bahasa aslinya qit'atul jannah fi alamil musyahadah. Potongan surga yang diturunkan di bumi itu Indonesia, saya bilang gitu. Dengan pangeran-pangeran, dan mereka sangat apresiat memang Indonesia. Mereka mengatakan kuais itu loh. Maksudnya bagus-bagus. Cuman protes kemarin yang Majelis Syuro, kuais tapi zahmah katanya, macet banget itu loh. Saya bilang bukan zahmah tapi very zahmah, saya bilang sangat macet gitu loh. Terakhir Pak, kenapa masyarakat Indonesia harus antusias menyambut Raja Salman? Suasana kebatinan. Saya masih ingat betul pidato Raja Faisal di DPR waktu itu. Fakta sejarah mengatakan bahwa persahabatan Indonesia dan Saudi itu merupakan historical evidences, merupakan bukti-bukti sejarah. Pengingkaran terhadap persahabatan ini adalah merupakan pengingkaran terhadap matahari di siang bolong. Ini kata-kata Raja Faisal ketika tahun 1970. Hubungan sudah erat sejak erat sekali. Pengingkaran terhadap persahabatan ini sama juga kita mengingkari matahari di siang bolong. Agus Maftu AB Gabriel, Duta Besar RI untuk Arab Saudi, terima kasih atas waktunya sore hari ini. Assalamualaikum. Terima kasih.